Oke, terima kasih atas semangatnya anak-anak hebatnya Miss. Oke, hari ini ada yang tahu kita memperingati hari apa? Ada yang bisa angkat tangan jawab? Oke. Apa? Dongeng bisa. Selain dongeng apa lagi? Bercerita tentang apa lagi? Oh iya pintar, jadi bertutur itu menceritakan kembali apa yang sudah kita baca atau Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadiba Putri Arianto, perwakilan dari kelas 1A SD Alisat Karaksaan. Oh iya teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang dongeng yang judulnya Kura-kura yang sombong. Singkat ceritanya, begini ceritanya. Ada seekor kura-kura yang iri pada burung yang bisa terbang. Padahal kura-kura sudah maju. Suatu hari kura-kura membujuk burung untuk mengajaknya terbang. Akhirnya burung menyuruh kura-kura berpegangan pada sebatang kayu. Si kura-kura akhirnya menggunakan mulutnya untuk menggigit kayu. Dan akhirnya kura-kura bisa terbang. Saat terbang, teman-temannya melihat kura-kura yang sombong itu. Kura-kura tidak ingin terbang lagi dan tidak iri pada burung yang bisa terbang. Kura-kura bersyukur memiliki tangkal yang keras. Pesannya, jangan sombong dan jangan iri ya teman-teman. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kineta Azrina Farzana. Saya dari kelas 1B. Saya akan menceritakan si Ratu Lebah yang bijaksana. Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok lebah yang rajin mencari madu. Di antara mereka, ada seekor lebah yang bernama Lala. Lala adalah seekor lebah yang ceria dan rajin bekerja. Suatu hari, si Lala mendengar bahwa Ratu Lebah ingin mencari penggantinya untuk memimpin sarang lebah. Ratu Lebah sudah tua dan ingin pensiun. Semua lebah yang tertarik diundang untuk mengikuti ujian kebijaksanaan. Ujian ini seperti menemukan jalan terbaik, bekerja sama dengan lebah lain, membuat keputusan suatu masalah. Lala ingin mencoba tantangannya. Lala menggunakan kecerdasannya, bekerja sama dengan lebah lain, dan hati yang tulus dalam menyelesaikan tantangan. Akhirnya si Ratu Lebah mengumumkan bahwa si Lala pemenangnya. Selamat Lala, kamu adalah lebah yang bijaksana, kata Ratu Lebah. Lala merasa terharu dan akan berjanji menjadi Ratu Lebah yang bijaksana. Sejak saat itu, si Lala menjadi Ratu Lebah yang baru. Pesan yang dapat kita ambil, kebijaksanaan bukan hanya kecerdasan, tetapi tentang kerjasama dan ketulusan. Sekian cerita dari saya.
Hiduplah seekor ayam, katak, dan kelinci. Di pagi yang sedikit mendung, ayam berjalan-jalan di sekitar sungai. Lalu ia bertemu dengan katak. "Hai katak," sapa ayam. Katak pun menjawab, "Hai juga ayam. Di mana kelinci? Biasanya kamu bermain bersama kelinci." Ayam pun menjawab, "Iya katak, aku sendirian. Aku dengar kelinci sakit." Katak pun menjawab, "Benarkah? Kalau begitu kita jenguk kelinci." Ayam dan katak segera pergi ke rumah kelinci. "Kelinci," ayam dan katak memanggilnya. Dengan wajah yang lemah, kelinci keluar rumah. Kelinci menyapa teman-temannya. "Hai teman-teman," sapa kelinci. Katak pun menjawab, "Hai kelinci, apakah kamu sakit?" Kelinci mengangguk, "Iya teman-teman, aku sakit." Ayam melihat sekeliling rumah kelinci. Rumah kelinci sangat kotor dan banyak sampah berserakan. Ayam menasihati kelinci, "Kelinci, kamu harus bisa menjaga kebersihan rumahmu, karena lingkungan yang kotor akan menjadi sarang penyakit." Kelinci tersenyum malu. Akhirnya ayam dan katak membersihkan rumah kelinci. Teman-teman, dari cerita ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Lingkungan yang bersih akan berdampak baik untuk kesehatan kita sendiri. Jadi, biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Ingat, ingat, ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya dari kelas 2B. Saya akan menceritakan tentang lomba lari kelinci dan kura-kura. Di suatu hutan tinggal seekor kelinci dan kura-kura. Mereka bertengkar siapa yang lebih cepat. "Aku yang lebih cepat," kata kelinci. "Tidak, aku yang lebih cepat," kata kura-kura. "Ayo kita lomba lari," kata kelinci. "Ayo, siapa takut," kata kura-kura. Mereka akhirnya berlomba lari dan disaksikan oleh hewan-hewan di hutan. Sang kelinci berlari dengan cepatnya dan meninggalkan kura-kura. Karena berlari cepat, sang kelinci beristirahat di bawah pohon dan akhirnya sang kura-kura dengan berjalan lambat tetap berjalan dan tidak kenal lelah. Tiba-tiba terbangun dan melihat kura-kura sudah mendekati garis finish. Sang kelinci berlari dengan cepatnya, akan tetapi kura-kura lah yang lebih dulu sampai di garis finish. Hewan-hewan lain pun bersorak kepada kura-kura yang telah memenangkan lomba. Sang kelinci merasa malu karena telah sombong dan meremehkan orang lain. Akhirnya, sang kelinci berjanji tidak akan sombong dan meremehkan orang lain. Nah, kebetulan kalian sudah mendengarkan cerita saya, bukan? Saya akan memberitahu kalian pesan yang bisa kita ambil dari cerita di atas. Pesannya adalah kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata dari kelas 2. Saya akan menceritakan cerita petualangan anjing dan ayam. Suatu peternakan hiduplah dua sahabat karib. Dua sahabat karib itu adalah hewan. Hewan itu adalah ayam
dan anjing bercita-cita berkeliling dunia. Suatu pagi, ayam dan anjing memulai berkeliling dunianya memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama dan suasana juga mulai gelap, ayam dan anjing beristirahat. Ayam bertengger di atas pohon tinggi, sedangkan si anjing beristirahat di lubang pohon. Pagi harinya, karena ayam sudah terbiasa dengan nyeri, ayam langsunglah kuruyung, kuruyung. Tapi yang bangun bukan hewan di peternakan, itu adalah rubah. Rubah itu tahu bisa ada ayam. Rubah itu berpura-pura baik. Rubah berkata, saya sangat senang bisa menerima kamu. Adakah yang bisa saya bantu? Ayam menjawab, jika kau mau menolongku, tolonglah ambilkan makananku di lubang pohon itu. Rubah itu nurut-nurut saja. Dia tidak tahu kalau dia akan dicengkram oleh anjing. Setelah masuk ke lubang pohon, langsunglah dicengkram oleh anjing. Akhirnya ayam dan anjing selamat dan melanjutkan perjalanan mereka. Pesan dari pesannya, kita tidak boleh terhadap orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran. Saya kelas 2A. Saya akan cerita tentang si kancil dan buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi sayang, ketimun ada di seberang sungai sana. Si kancil pun berpikir dan berteriak, "Buaya, buaya, keluarlah!" Para buaya pun terganggu oleh si kancil. Para buaya pun keluar. Lalu si kancil berteriak lagi, "Kalian mau daging segar?" Tanya si kancil. Para buaya pun kesenangan akan mendapat makanan siang. Si kancil pun menyuruh buaya berbaris. Lalu si kancil menempati punggung buaya hingga seberang sungai sana. Si kancil pun bisa melahap ketimun kesukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nama saya Alsyifa Salsabila. Hari ini saya akan bertutur cerita tentang legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani bernama Ibu Enggang. Ia bekerja menanam sayur untuk dijual di pasar. Syukurlah hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum. Anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu juga memiliki anak gadis yang cantik bernama Putri Soreang. Namun sayang, sang anak memiliki perisai yang tidak sama dengan kecantikannya. Ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, ibu ambil sendiri saja. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari ia hanya bersolek dan bersolek. Tidak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Pada saat malam hari, Ibu cepat kemari, Ibu. Cepat, Ibu. Ada apa, anakku? Ada apa? Ibu, lihat ini. Sisirku patah. Aku jadi
jadi tidak bisa berdandan. Baiklah, nanti kalau kita ke pasar, kita beli yang baru ya. Aku juga ingin perhiasan yang baru. Tapi ibu tidak memiliki cukup uang, nak. Pokoknya aku ingin perhiasan yang baru. Jika aku tidak dibelikan, aku akan pergi dari rumah ini. Baiklah, sang ibu pun memutuskan untuk membuka celengannya. Sebenarnya celengan itu untuk kebutuhan rumah, tetapi demi mengabulkan permintaan anak satu-satunya, ia rela membelinya. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke pasar untuk membeli permintaan sang anak. Saat hendak memasuki pasar, sang anak tiba-tiba berpesan kepada ibunya, "Ibu, sebaiknya ibu berjalan menjauhiku saja." "Tetapi kenapa, nak?" "Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Mana sini uangnya? Biar aku beli sendiri." Rupanya sang anak merasa malu memiliki ibu yang tidak secantik ia. Saat tiba di toko perhiasan, "Silakan dipilih perhiasannya, Nona cantik." "Perhiasannya bagus-bagus. Aku jadi bingung deh. Apakah ada perhiasan yang cocok untuk Nona? Apakah itu ibumu, Nona cantik?" "Dengar ya, aku tidak memiliki ibu seperti itu. Ibuku jauh lebih cantik dari dia." Ibu terkejut mendengar perkataan sang anaknya itu. Namun ia selalu memaafkannya karena ia sangat menyayangi anak satu-satunya. Saat keluar dari pasar, sang anak tetap tidak mau berjalan berdekatan dengan ibunya karena ibunya tidak secantik anaknya. Dalam perjalanan, sang anak bertemu beberapa pemuda. "Hai Nona cantik, Anda terlihat nampak sangat cantik. Kecantikannya membuat kami terpana, Nona cantik." Terima kasih." "Apakah mereka ini, nak? Apakah itu ibumu, Nona cantik? Kenapa ibu itu sangat berbeda dengan Nona cantik?" "Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik dari dia. Dia bukan siapa-siapaku." Kali ini sang ibu sudah benar-benar tidak sanggup menghadapi perilaku sang anak. Terisak-isak sang ibu bersimpuh memohon kepada Tuhan. "Oh Tuhan, kumohon keadilan-Mu, Tuhan." Sepertinya sang Tuhan mengabuli doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah. Sang anak terkejut, terasa sangat kaku. "Ya, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan?" Perlahan-lahan tubuh sang anak mulai menjadi batu. Sang anak menangis dan meminta maaf kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku, Ibu." Perkenalkan, nama saya Sugestia Harsa Kafirendra Safwan dari kelas 3B. Saya akan menceritakan asal-usul dan Toba. Pada zaman dahulu di pedalaman Pulau Andalas, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba gemar sekali memancing. Pada suatu hari, Toba pergi memancing di sebuah sungai. Lama Toba menunggu, tetapi tidak ada ikan yang makan umpannya. Tidak lama setelah itu, ada ikan yang makan umpannya. Toba dengan sigap langsung menarik pancingnya.
melihat ikannya telah tiada. Loh, di mana ikanku? Lalu dari siapa Mas ini? Itu Mas dariku, Toba. Jawab seorang gadis. Si siapa kau? Aku adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan makan aku. Aku berjanji akan tinggal bersamamu. Dengan syarat, kamu tidak boleh memberitahu asal-usulku kepada orang lain. Aku berjanji tidak akan memberitahu asal-usulmu kepada orang lain. Mereka pun hidup bersama dan menikah. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Karena selalu dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas. Pada suatu hari, ibu menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal ayahnya. Samosir anakku, tolonglah antar bekal ini untuk ayahmu di ladang. Ah, tidak ibu, aku mau di rumah saja. Ayolah nak, turuti perintah ibumu sekali saja. Ya, bawa ke sini bekal ayah. Dengan berat hati, Samosir menuruti perintah ibunya. Saat itu cuaca sangat panas. Karena kelelahan, Samosir berhenti sejenak di bawah pohon. Karena penasaran, Samosir membuka bekal ayahnya dan memakannya. Nyam. Setelah kenyang, Samosir melanjutkan perjalanannya menuju ladang ayahnya. Sesampainya di ladang, Samosir memanggil ayahnya. Ayah. Wah anakku, teman sekali kamu kesini. Ayah kira ibu akan kesini. Ayo temani ayah makan di gubuk. Tidak ayah, aku mau pulang saja. Betapa terkejutnya Toba setelah membuka bekalnya. Samosir, apa yang terjadi? Mengapa bekalnya kosong? Memaafkan aku ayah, aku tadi hilaf menghabiskan bekal ayah. Oh, dasar anak nakal, sudah nakal, pemalas. Kau ini memang benar-benar anak ikan. Mendengar kemarahan ayahnya, Samosir berlari ke rumah sambil menangis. Ibu. Sampainya di rumah, ibu mendengar tangisan Samosir. Lalu ibu bertanya apa yang terjadi. Samosir menceritakan semua yang terjadi. Ibu tidak menyangka bahwa suaminya akan mengingkari janjinya. Ibu menyuruh Samosir untuk menaiki bukit tertinggi. Setelah mengetahui bahwa anak telah sampai, ibu pun kembali ke tempat asalnya dahulu dan berubah kembali menjadi ikan. Tiba-tiba awan gelap menggeliti langit yang awalnya cerah. Guntur menyambar berkali-kali, angin bertiup kencang, hewan berlarian ke sana kemari. Toba yang terkejut langsung mencari istrinya, tapi dia sadar dia telah terlambat. Istrinya telah kembali menjadi wujud ikan. Teman, perkenalkan nama saya Valentina Talita Latif. Saya dari kelas 3C. Saya ingin bertutur tentang manusia kue jahit. Pada suatu hari ada seorang nenek dan kakek yang saling mencintai. Pada suatu hari, nenek menyiram tanaman kebun jahitnya sendiri. Setelah menyiram tanaman kebun jahitnya sendiri, dia bergegas ke dapur dan membuat adonan manusia kue jahit. Kakek menemui nenek di dapur dan berkata, "Nenek, kau lagi membuat apa, Nek?" Nenek berkata, "Aku lagi membuat manusia kue jahit." Dan nenek melanjutkan membuat adonannya. Setelah membuat adonan, nenek pun memberi garis tepi yang berbentuk manusia kue jahit. Setelah dibentuk, nenek pun menaruhnya di oven. Setelah menunggu, nenek mencium bau aroma yang sangat harum. Nenek pun bergegas memakai sarung tangannya dan mengeluarkan kue manusia
jahe itu dari dalam oven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kirana Azhara Pramudita dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, Kirana akan bertutur dengan judul Rumah Kelinci yang Hilang. Dengarkan ya teman-teman. Di sebuah ladang yang hijau, hiduplah seekor kelinci kecil yang bernama Kiki. Kiki tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil yang sangat nyaman di dalam tanah. Setiap hari, ia selalu bermain di ladang dan menikmati udara segar. Pada suatu hari, saat Kiki sedang bermain, tiba-tiba ia mendengar suara ribut dari jauh. Dengan penasaran, Kiki berlari menghampiri suara itu dan menemukan bahwa rumahnya telah hilang. Keluarga Kiki kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kiki merasa sedih dan bingung. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan tempat baru untuk tinggal. Dengan keberanian, Kiki memutuskan untuk mencari bantuan. Di tengah Pagi hari makan buah matisa, malamnya makan sate. Cakep. Perkenalkan, nama saya Kaisa dari kelas 4B. Beri tepuk tangan. Hari ini Kaisa akan bercerita sebuah cerita yang berjudul Belalang Pemalas. Pada suatu hari di sebuah hutan yang rindang terdapat banyak sekali hewan. Salah satunya yaitu semut dan belalang. Semut bersifat suka bekerja keras mencari makanan, sedangkan belalang hanya bermain-main dan bernyanyi saja. Serta bersantai di dalam. Tak lama, semut menjumpai belalang. Hei belalang, mengapa kamu hanya bernyanyi saja? Kamu tidak mencari makanan untuk musim dingin? Ujar tanya semut kepada belalang. Belalang dengan santai menjawab, tidak, masa langit cerah begini akan turun salju? Hahaha. Belalang menertawakan perkataan si semut. Terserah kamu saja, yang penting aku sudah mengingatkanmu ya, ingat. Tak lama musim dingin pun tiba, salju yang dingin jatuh dari atas langit ke tanah. Belalang yang malang kedinginan, tak punya pakaian yang hangat dan tempat tinggal yang hangat untuk dirinya. Lalu belalang memutuskan untuk mengetok pintu rumah si semut. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, semut, apakah aku boleh masuk ke rumahmu? Aku di luar sangat kedinginan. Semut dari dalam rumah menjawab. Waalaikumsalam, ayo silakan masuk ke abang. Belalang disambut oleh para semut dengan hangat. Belalang pun juga diberi hangat untuk dimakan, serta pakaian yang hangat untuk warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Miss Danse. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Davita Nizanur Amira. Saya berasal dari kelas 4A. Pada kesempatan pagi ini yang cerah, Vita akan menceritakan yang berjudul Monyet yang Malas. Monyet yang malas. Pada suatu hari, ada seekor monyet yang malas. Kerjanya hanya makan dan tidur di bawah pohon. Peri sering menasihati monyet, tetapi monyet tidak mendengarkan nasihat peri. Pada musim dingin akan tiba, semua hewan mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Monyet hanya duduk terdiam di bawah pohon. Peri yang melihat itu langsung menghampiri monyet. Peri berkata, "Hai monyet, kenapa kamu tidak mencari rumah baru?" Kata peri kepada monyet. "Pohon
Monyet hanya bisa menggigil kedinginan. Ia juga menyesal karena tidak mendengarkan nasihat peri. Peri yang melihat dari jendela merasa kasihan kepada monyet. Ia mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Monyet pun bersenang dan berterima kasih kepada peri. Kalian tahu nggak apa pesan monyet? Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zalba Kirana Felicia. Saya kelas 5C. Saya akan menceritakan Aladin dan Teko Ajaib. Ayo dengarkan ceritanya. Aladin adalah seorang anak yang miskin yang tinggal di sebuah desa yang kecil. Ia bekerja keras untuk membantu ibunya yang sakit. Suatu hari Aladin bertemu dengan penyihir tua. Nah, apakah kamu mau saya bantu untuk mendapatkan teko ajaib itu, nak? Penyihir tua itu menawarkan Aladin untuk membantu mendapatkan teko ajaib itu. Aladin pun mau. Aladin tidak tahu kalau teko ajaib itu memiliki kekuatan. Ketika Aladin menggosok-gosok teko ajaib itu, muncullah jin. Jin itu siap menerima semua permintaannya. Aladin pun memakai teko ajaib itu untuk membantu semua orang-orang yang miskin. Ia juga menggunakan teko ajaib itu untuk melawan penyihir yang jahat yang sudah menipunya. Akhirnya Aladin menjadi seorang pahlawan yang dicintai oleh semua orang. Sekian dari cerita teko ajaib dan akhir Sanayara. Saya berasal dari kelas 5A. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Batu Menangis. Selamat mendengarkan. Batu Menangis. Alkisah. Hiduplah seorang ibu dan putrinya yang bernama Darmi. Darmi adalah seorang gadis yang cantik jelita. Setiap hari pekerjaan Darmi adalah untuk mempercantik dirinya. Darmi juga memiliki sifat, yaitu pemalas dan manja. Apapun yang dia inginkan harus segera dituruti. Pada suatu hari, ibunya meminta tolong kepada Darmi untuk membantunya di sawah. Nak, apakah kamu ingin membantu ibu di sawah, nak? Apa? Membantu ibu di sawah? Aku tidak mau membantu ibu di sawah. Nanti kulit dan kukuku kotor terkena lumpur. Tapi nak, apakah kamu tidak kasihan melihat ibumu ini, nak? Apa? Kasihan? Kenapa aku harus kasihan? Ibu masih kuat kok. Baiklah, ibu ke sawah dulu ya, nak. Kemudian ibu Darmi pun segera pergi ke sawah untuk bekerja. 5B, saya akan menceritakan tentang si lancang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama si lancang. Tempat di mana mereka tinggal di daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup susah. Penghasilan sebagai buruh tani sangat sedikit. Keadaan ini membuat si lancang berpikir untuk bekerja sangat jauh. Pada suatu hari, si lancang berangkat ke negeri orang. Si lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala usaha tidak sia-sia. Ia berhasil mencapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang
kapal dagang. Akan tetapi ia lupa pada ibunya yang hidup miskin dan menderita. Suatu hari si lancang singgah di kapal. Kedatangan si lancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa si lancang datang untuk dirinya. Dengan percaya diri, ia naik ke geladang mawar milik si lancang dan langsung menghampiri si lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya si lancang mengetahui bahwa perempuan berbaju compang-camping itu adalah ibunya. Ibunya